Setiap negara bahkan kota umumnya memiliki bangunan yang menjadi ciri khas atau landmarknya masing-masing. Dan jika kita melakukan traveling ke suatu negara, biasanya sudah menjadi salah satu agenda perjalanan untuk mengunjungi atau bangunan ikonik yang ada di tempat tersebut. Siapa yang tidak mengetahui Menara Eiffel, Menara Pisa, Piramida, Tembok Besar Cina, Taj Mahal, dan masih banyak lagi yang sudah kita ketahui diakui dunia sebagai landmark negara-negara yang bersangkutan. Namun ternyata masih ada beberapa landmark di beberapa negara yang belum banyak diketahui oleh wisatawan yang tentunya tidak kalah indah dan menarik untuk dikunjungi. Berikut ini adalah beberapa di antaranya. Landmark terkenal selain Great Wall. Landmark tersebut adalah Deban di Shanghai. Deban atau disebut Dongyilu adalah objek wisata yang terkenal dianggap sebagai simbol Shanghai selama ratusan tahun. Deban merupakan sebuah dermaga di sepanjang Sungai Huangpu, kota Shanghai, yang selalu ramai pengunjung baik lokal maupun wisatawan asing. Berlokasi di Yizhangshan First Road, tepatnya di sebelah barat Sungai Huangpu dari jembatan Huaibaidu ke jembatan Nampu, Deban memiliki pemandangan paling terkenal dan menarik. Di antaranya yang terdapat di sisi barat Ban adalah beberapa bangunan dengan beragam arsitektur, sebut saja bergaya gotik, romantik, klasik, serta Renaissance. Salah satunya adalah Oriental Pearl Tower yang merupakan salah satu menara populer di dunia. Sementara di tepi Sungai Huangpu terdapat tembok pengendali gelombang setinggi 1.700 meter yang memanjang dari Taman Huangpu hingga Sungai Xinshai. Tembok pengendali gelombang ini menjadi salah satu tempat paling romantis di Shanghai, terutama di malam hari. Oleh karena itu tak heran jika tembok ini mendapat julukan Lovers Wall. Pemandangan malam hari di Deban mendapat predikat Shanghai Top the Night Light View sejak tahun 2009. Di sisi barat Sungai Huangpu, deretan gedung tinggi memancarkan lampu-lampu yang sangat indah, serta banyaknya kapal yang melintas sepanjang Sungai Huangpu akan membuat perjalanan semakin seru. Namun jangan terlalu malam, karena sekitar pukul 10 malam waktu setempat, lampu Oriental Pearl Tower akan dipadamkan sehingga kilau cahayanya tak bisa diabadikan. Berikut adalah Masjid Sulaimaniyah. Masjid Raya Sulaimaniyah merupakan sebuah masjid peninggalan Kekaisaran Ottoman yang terletak di Bukit Ketiga, Istanbul, Turki. Masjid terbesar dan paling terkenal di Istanbul ini, masa pembangunannya dilakukan mulai tahun 1550 sampai 1558. Dan dibangun atas perintah Sultan Sulaiman pada seorang arsitek bernama Mimar Sinan, seorang yang dianggap jenius di bidang arsitektur. Desain arsitektur masjid ini menggabungkan elemen struktural bangunan Islam dengan Bizantium, yaitu gaya Yunani kuno. Bangunan berdiri tinggi dengan menara yang ramping, kubah besar yang juga didukung oleh setengah kubah dalam gaya gereja Bizantium Hagia Sophia. Sampai sekarang bangunan ini tetap menjadi simbol kota. Namun sayang, pesona masjid yang berada di belakang Universitas Istanbul ini kalah oleh Blue Mosque, yang membuatnya masjid dengan 4 menara ini terlihat istimewa. Di antaranya bangunan dilapisi oleh marmer yang berasal dari kawasan Marmara, Semenanjung Arab dan Yaman. Kemudian juga dihias oleh beragam tulisan atau kaligrafi dengan aneka warna yang merupakan hasil karya Ahmad Qurrah dan Hasan Shalabi, kaligrafer terkenal pada masa Daulat Utsmani. Selanjutnya adalah landmark yang terletak di Pulau Paskah yang merupakan sebuah pulau milik Chili yang terletak di selatan Samudra Pasifik. Dalam bahasa Polinesia, Pulau Paskah disebut Rapa Nui, sedangkan dalam bahasa Spanyol disebut La de Pascua. Secara administratif, Pulau Paskah termasuk dalam Provinsi Valparaiso. Pulau Paskah terkenal secara luas karena terdapat lebih dari 600 patung monumental yang disebut dengan moai. Pulau ini adalah situs warisan dunia UNESCO dengan banyak pulau yang dilindungi dalam Taman Nasional Rapa Nui. Patung-patung besar ini menjadi simbol Pulau Paskah yang diperkirakan pemahatan tersebut berlangsung antara tahun 1600 dan 1730. Walaupun biasanya teridentifikasi melalui bagian kepala, banyak moai yang memiliki bahu, lengan, dan batang tubuh yang telah tertimbun selama bertahun-tahun.
Moai diyakini mewakili arwah leluhur atau mewakili tokoh terkemuka, serta sebagai simbol status keluarga. Perlu diketahui bahwa Ahu adalah platform batu yang sangat bervariasi dalam tata letak. Sedangkan Ahu Tongariki yang terletak di pantai selatan merupakan salah satu Ahu terbesar yang ada di Pulau Paskah. Peristiwa perang sipil meruntuhkan moai yang ada dan juga di abad 20 moai tersapu oleh tsunami. Semenjak itu area ini pun dipulihkan dan terdapat 15 patung, termasuk salah satunya memiliki berat sekitar 86 ton yang merupakan patung terberat yang pernah didirikan. Menjelang sunset, patung-patung ini akan disinari cahaya matahari yang akan terbenam, di mana hal tersebut tentunya akan menghasilkan momen yang indah untuk diabadikan. Kemudian ada Palace of Culture and Science di Warszawa, Polandia. Bangunan yang menjadi landmark dan pusat kota ini merupakan gedung tertinggi di Polandia yang memiliki tinggi 231 meter. Simbol masa lalu ini telah berubah menjadi salah satu daya tarik utama dari Warszawa dewasa ini. Gedung yang merupakan hadiah dari Uni Soviet untuk masyarakat Polandia ini mulai dibangun pada tahun 1952 dan memakan waktu selama 3 tahun. Lebih dari 550 patung menghiasi bangunan ini. Bagian terluar dinding bangunan pun dilapisi oleh batu-batu bergaya Renaissance, serta istana Krakow dan Zamovk. Dibutuhkan sekitar 3.500 orang pekerja untuk menyelesaikan gedung yang dalam bahasa Polandianya adalah Parakulturi i Nauki ini. Desain arsitekturnya menyerupai gedung pencakar langit Soviet lainnya dalam periode itu. Bangunan ini menyediakan berbagai fasilitas, di antaranya ruang pameran, pertunjukan seni, acara musik, museum, kolam renang, dan sebagainya. Tempat ini pun digunakan untuk bisnis dan aktivitas pendidikan. Menara ini dapat dilihat dari banyak sudut kota. Palace of Culture and Science ini terletak dekat stasiun kereta api pusat dan pusat perbelanjaan Zloty Tarasi. Sebagian besar wisatawan mengunjungi gedung ini untuk naik ke lantai 30 yang merupakan lokasi sempurna untuk melihat pemandangan kota dari ketinggian. Daerah sekitarnya pun penuh dengan hotel, perkantoran, dan juga pusat perbelanjaan. Dan itulah beberapa landmark indah yang ada di dunia. Semoga informasi tadi bermanfaat dan menambah daftar tempat yang akan Anda kunjungi saat berlibur ke negara tersebut.